Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Afudin dengan NIM 2382110165. Saya dari kelompok 8. Sebelum kita membahas tentang teori, fakta, dan solusi, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang materi kami yang berjudul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah di Indonesia berkembang sejak tahun 1983 dengan pengenalan sistem bagi hasil dan semakin kuat setelah Pakto 88 pada tahun 1988 yang membuka peluang pendirian Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia atau BMI hasil prakarsa MUI menjadi bank syariah pertama pada tahun 1992. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperkenalkan dua banking system, mendorong lahirnya bank syariah lain seperti Bank Syariah Mandiri. Regulasi semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mendukung pertumbuhan signifikan dengan aset pencapaian 273,5 triliun pada 2025 setelah pengawasan beralih dari BI ke OJK pada tahun 2013. OJK meluncurkan roadmap perbankan syariah 2015 sampai 2019. Kini sistem keuangan syariah Indonesia diakui internasional berkat regulasi yang kokoh, infrastruktur lengkap, dan literasi yang terus meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang ketiga inovasi penduduk dan layanan. Yang keempat, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kelima, dukungan dari ulama dan organisasi Islam. Yang keenam, stabilitas ekonomi dan politik. Yang terakhir, peran lembaga pendidikan dan akademisi. Saya Nur Fitriawati akan menjelaskan tentang teori perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Teorinya itu ada 5. Yang pertama yaitu ada tahap pengenalan sekitar pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Lembaga keuangan syariah muncul sebagai alternatif sistem konvensional. Bank Muamalat pada tahun 1992 menjadi pionir. Pada tahap ini, masyarakat mulai memahami prinsip keuangan syariah yang bebas riba. Yang kedua yaitu ada tahap penguatan sekitar pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Peraturan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN memperkuat landasan hukum. Kepercayaan masyarakat meningkat dan bank konvensional mulai membuka unit syariah. Yang ketiga yaitu ada tahap diversifikasi pada tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Produk keuangan syariah semakin beragam, contohnya yaitu seperti sukuk, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Persaingan dengan bank konvensional semakin meningkat. Yang keempat yaitu ada tahap digitalisasi pada tahun 2010 sampai saat ini. Teknologi digital seperti aplikasi fintech syariah mendorong akses yang lebih luas. Lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar modern. Yang kelima yaitu ada tahap keberlanjutan, yaitu di masa depan. Fokus pada integrasi global yang berkelanjutan. Memastikan lembaga keuangan syariah terus relevan dengan prinsip maqasid syariah, tujuan syariah, dan perkembangan zaman.
Perkembangan ini menunjukkan evolusi dari pengenalan, penguatan, diversifikasi, hingga adopsi teknologi dengan landasan hukum dan kepercayaan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan. Perkenalkan, nama saya Naya Nadiatul Mubaroka dari kelas PS3D dengan NIM 23821101149. Di sini saya akan menyampaikan mengenai fakta perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan pesat. Industri keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat dengan dukungan regulasi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Hingga kini, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk keuangan syariah. Yang kedua, diversifikasi produk. Lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank, menawarkan berbagai produk seperti tabungan, pembiayaan, asuransi syariah, suku atau obligasi syariah, hingga reksadana dana syariah, yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat yang masih rendah. Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia baru sekitar 10 sampai dengan 15% dari total industri keuangan. Kemudian yang keempat, dukungan regulasi dan infrastruktur. Pemerintah mendukung industri ini melalui kebijakan seperti Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2014. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNES, serta penggabungan bank-bank syariah BUMN seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI. Kemudian yang kelima, kurangnya literasi keuangan syariah. Literasi masyarakat mengenai keuangan syariah masih rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kemudian yang terakhir, kompetisi dengan keuangan konvensional. Produk keuangan syariah harus bersaing dengan produk keuangan konvensional yang seringkali menawarkan suku bunga lebih kompetitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Ahmad. Perkenalkan, saya Aulia Ahmad Jumoding dengan NIM 23821101161. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fakta perkembangan lembaga keuangan syariah yang telah dijelaskan oleh Saudari Naya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini sangat penting buat masyarakat dan juga untuk kita semua. Yang pertama, solusi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah adalah meningkatkan literasi keuangan syariah. Mengapa kita harus meningkatkan literasi keuangan syariah? Karena dengan mengadakan edukasi keuangan syariah melalui seminar, pelatihan, dan program literasi yang melibatkan masyarakat umum dapat lebih cepat menyeluruh tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah inovasi produk dan layanan. Meningkatkan inovasi produk keuangan syariah agar lebih kompetitif dan menarik lagi di masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan swasta mendorong sinergitas antar lembaga keuangan syariah dengan institusi pemerintah dan swasta untuk memperluas perkembangan lembaga keuangan syariah. Yang keempat adalah peningkatan sumber daya manusia di sektor syariah, yang dimana kita tahu sumber daya manusia di sektor syariah di zaman sekarang sangatlah minim. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah melalui pelatihan dan sertifikasi profesional. Yang kelima adalah penguatan regulasi dan kebijakan. Penguatan regulasi dan kebijakan ini menciptakan regulasi yang kondusif untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Yang terakhir adalah digitalisasi keuangan syariah. Mengadaptasi teknologi vintage dalam operasional lembaga keuangan syariah. Mengembangkan platform seperti crowdfunding dan yang lainnya. Dan ini terakhir yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.